warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Melinda Putri dengan NIM C1D1210001. Nah, di sini saya mau membahas tentang 5 kasus UU ITE yang terjadi di Indonesia. Nah, ini daftar kasusnya. Yang pertama ada kasus Prita Mulyasari, yang kedua ada kasus Baik Nuril, yang ketiga ada kasus Muhammad Yusuf, yang keempat ada kasus Denny Siregar, yang kelima ada kasus Jerins. Kasus UU ITE, Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan layanan rumah sakit di salah satu forum online, namun ia dijerat dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE karena dianggap telah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut. Meskipun akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung, kasus ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap hak berpendapat. Sedangkan Baik Nuril adalah seorang guru di Lombok yang merekam percakapannya dengan kepala sekolah yang diduga telah melakukan pelecehan seksual, namun rekaman tersebut tersebar dan ia dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik. Meskipun sempat divonis bersalah, Baik Nuril kemudian mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo. Sedangkan kasus Muhammad Yusuf adalah seorang mahasiswa yang ditangkap oleh polisi karena mengunggah meme yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Ia dijerat dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kasus ini menuai kritik dan berbagai kalangan karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Sedangkan Denny Siregar adalah seorang penulis dan pengamat politik yang dijerat dengan pasal 45A ayat 2 UU ITE karena cuitannya dianggap mengandung penghinaan terhadap warga Papua. Meskipun akhirnya dibebaskan oleh pengadilan, kasus ini menuai kontroversi karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan pemikiran. Sedangkan kasus UU ITE yang menimpa Jendrix terjadi pada 2020 karena tweetnya yang dianggap menghina institusi negara. Ia akhirnya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta karena dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang penghinaan terhadap pemerintah. Kasus ini memicu kontroversi dan menjadi sorotan publik terkait kebebasan berbicara dan kebijakan hukum di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya.